dimanapun kita berada. Mudah-mudahan limpahan sholawat yang kita tuturkan pada detik malam hari ini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan wasilah dari ucapan kita, sehingga kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar, berita gembira kepada kita bahwa ada karakter manusia yang sangat pelit, bahil, medit, seke lah bahasanya. Siapa itu? Ternyata ukuran orang pelit, ukuran orang kikir, ukuran orang bahil itu bukan diukur dari segi dia memiliki harta, tidak. Tapi makna yang tersirat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita yang mengaku umatnya Nabi Muhammad adalah karakter orang yang pelit itu adalah ketika dia mendengar nama Nabi Muhammad, ketika dia mendengar nama asma Nabi Muhammad, ketika dia mendengar salawat yang diucap entah di TV, di radio, di mana saja, entah itu terucap oleh anak-anak, entah ketika kita berada kita mendengar ceramah, ketika itu ada yang mengucapkan kalimat Sayyidina Muhammad, maka ketika kita mendengar nama itu, kalimat itu, lantas kita tidak membalas selawat untuk Nabi Muhammad, maka itu adalah gambaran orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit, orang-orang yang bahil. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam hari ini mudah-mudahan akan menjadi cambukan untuk kita agar lebih terus untuk memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini adalah malam istimewa, Syaidul malam Jumat adalah malam yang begitu istimewa, malam yang begitu berharga, malam yang begitu mulia. Malam Jumat ini adalah malam yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak selawat, untuk memperbanyak zikrullah, untuk memperbanyak membaca Al-Quran, apalagi surah Al-Kahfi, surah Yasin dan sebagainya, untuk memperbanyak bersedekah, untuk memperbanyak hal-hal yang baik yang kita ucapkan pada malam Jumat ini. Kenapa? Ada reward, ada penghargaan yang besar, ada penghargaan yang fantastis, ada penghargaan yang begitu mulia yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang menjadikan malam Jumat ini sebagai malam aktivitasnya untuk ibadah. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa siapa saja yang memakmurkan malam Jumat, kemudian dia makmurkan lagi malam hari besar Idul Fitri, Idul Adha, dimakmurkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang seperti ini, kata Nabi, Allah akan jaga hatinya, Allah akan hidupkan hatinya di saat pada zaman sekarang ini orang-orang yang hatinya akan mati dengan dunia, tapi orang-orang yang menghidupkan di antara salah satu malam Jumat, malam hari-hari besar di antara malam Jumat, Allah akan hidupkan hatinya, Allah akan lembutkan hatinya, maka Allah akan rawat hatinya, Allah akan segarkan hatinya, Allah akan terangkan hatinya, Allah akan hidupkan hatinya. Subhanallah. Maka tidak ada kata-kata yang bosan untuk kita sebagai hamba Allah kecuali untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukankah kata Allah, aku tidak ciptakan engkau manusia, jin dan manusia, kecuali hakikatmu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan atas dasar rahmat Allah, kalau bukan atas dasar kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dapat dipastikan kita yang hadir pada hari ini, yang mendengarkan dimanapun Anda berada, kita yang banyak dosa, entah berapa banyak dosa yang kita lakukan tadi, entah berapa gudang dosa yang kita tunaikan tadi, tapi dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, Allah panggil terus. Sehingga mudah-mudahan dengan panggilan Allah itulah yang akan membuat kita kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu bisa tertancap di dalam hati kita. Kalau manusia mengetahui, mengilhami bahwa dirinya diciptakan tujuannya untuk ibadah, pasti dia akan menjadikan semua sarana aktivitasnya, kegiatan sehari-harinya, kegiatan di pekerjaannya, kegiatan di kantornya, apapun aktivitasnya, apapun pekerjaannya, apapun yang dia lakukan, pasti yang ia lakukan niatnya karena Allah dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bukankah niat itu tergantung dari pelakunya? Jadi amal itu akan berbobot, aktivitas pekerjaan kita akan berbobot. Jadi aktivitas pekerjaan kita, sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang kita lakukan tadi, pekerjaan apapun yang kita tunaikan tadi, kecil, berat, ringan atau susah pekerjaan itu, kalau diniatkan untuk Allah, kalau diniatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pekerjaan itu akan menjadi pekerjaan yang besar yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat ini adalah salah satu ukuran paling terpenting. Niat ini adalah salah satu jambatan yang paling terpenting untuk kita. Niat ini adalah salah satu jalan yang paling terpenting untuk mengakses rahmat Allah, untuk mengakses ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sepelekan tentang niat. Jangan kita sepelekan tentang perkara yang namanya nawaitu, niat kita. Pekerjaannya kita kecil misalnya. Katakanlah contoh kita menyingkirkan duri di jalan. Kalau kita niatkan untuk Allah, kita niatkan menyingkirkan duri ini, dikhawatirkan nanti ada yang kena, dan kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka meskipun batu, meskipun duri, meskipun paku yang kita ambil, yang kita hilangkan di pinggir jalan tersebut, itu di sisi Allah, itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu jauh lebih besar daripada aktivitas pekerjaan yang kita lakukan tanpa didasari dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya. Maka orang-orang yang menjadikan niatnya untuk Allah, untuk Rasulullah, niatnya karena Allah, maka pasti diprediksi 100% pasti hidupnya akan penuh dengan keberkahan, pasti hidupnya penuh dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi ciri khas orang-orang mukmin, orang-orang beriman itu. Kenapa? Dia pintar, dia cerdas menempatkan hatinya. Dia cerdas menempatkan nawaitunya. Dia cerdas bagaimana cara agar dia bisa mengelola sesuatu itu dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dengan kalimat nahnu
narzuquka wal aqibatu littaqwa. Aku yang memberikan rezeki kepadamu dengan syarat ketakwaan itu yang harus engkau jadikan prioritas untuk mencari yang namanya rezeki, untuk mencari kebutuhan hidupmu. Maka yang paling terpenting untuk sebagai pelengkap ketakwaan itu, langkah ketakwaan, jalan ketakwaan tidak lain, dia adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, sekarang ini kita dihadapkan dengan berbagai macam berita. Baru-baru saja terjadi berita yang dimana ini kita rasakan duka mereka itu adalah duka kita. Saudara kita yang ada di Semeru, yang ada di Sulsel, bahkan di Manado kita dengar lagi, bahkan di Lombok terjadi banjir lagi. Ini daerah-daerah tempat tinggal kita yang ada di Indonesia. Saudara-saudara kita yang ada di belahan daerah lainnya mengalami yang namanya musibah. Ada yang dari gunung meletus, ada dari longsor, ada banjir, ada gempa bumi, erupsi, macam-macam musibah yang Allah hadirkan di penghujung tahun ini. Maka sebenarnya apa sikap kita sebagai orang-orang yang mengaku beriman ketika ada saudara kita yang seperti itu? Apalagi kita dihadapkan dengan momen-momen di mana momen ini adalah momen pergantian tahun. Bukankah ini kebiasaan kita? Sibuk memperbaiki hal-hal yang terluar, hal-hal yang nampak. Sibuk untuk mempersiapkan acara, sibuk untuk mempersiapkan bagaimana agar kita bisa melewati tahun baru itu, malam tahun baru itu dengan penuh kesenangan. Sibuk menata itu. Akan tetapi kita tidak sibuk bagaimana kondisi kita, bagaimana keadaan kita, bagaimana karakter kita sebenarnya. Apakah karakter kita ini benar-benar sudah sesuai dengan standar yang Allah inginkan, ataupun sebaliknya. Di antara yang paling ringan adalah ketika terjadi saudara kita terkena musibah. Jika saudara kita mengalami ujian yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita, maka sikap kita bukan fokus untuk bagaimana kita membuat kegiatan-kegiatan atau acara-acara yang dapat menyenangkan kita, keluarga kita, atau kawan-kawan kita. Tidak. Tapi yang paling terpenting adalah saudara-saudaraku, ketika ada musibah seperti itu, yang terucap dari lisan kita adalah alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita akan berkata, musibah yang Allah berikan, ujian yang Allah turunkan ini, itu sejatinya adalah dari Allah. Allah sendiri yang turunkan musibah itu. Allah sendiri yang turunkan ujian itu. Untuk apa? Agar kita menanamkan di dalam keimanan kita, Allah yang menurunkan, Allah yang memberikan, Allah yang menjanjikan hal itu. Supaya kenapa? Supaya kita bisa mengambil manfaat pelajaran yang begitu besar dari musibah itu. Ketika saudara kita terjadi musibah, misalnya saat ini, maka jangan lewatkan satu waktu, apalagi dalam ibadah sholat 5 waktu kita. Jangan lewatkan untuk tidak mendoakan saudara-saudara kita. Bukankah kata Nabi, doa itu senjata bagi orang-orang beriman? Doa silahul mu'min, senjata bagi orang-orang beriman. Maka doa yang dipanjatkan oleh orang-orang beriman ketika saudara kita tertimpa musibah itu jauh lebih besar, itu jauh lebih mulia
daripada kita beribadah untuk diri kita sendiri. Subhanallah. Karena Nabi SAW gambarkan mukmin sejati itu apabila dia mencintai saudaranya, lebih ia cintai seperti dirinya sendiri. Saudara kita terkena musibah, doakan, dikuatkan, disabarkan. Yang sudah wafat, doakan agar wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita senang sehingga kita melupakan saudara kita yang tertimpa musibah. Kalau sampai hal itu, kita akan ditanya nanti, kita akan dihisab nanti. Kalau kita tidak mendoakan saudara kita, apa bedanya kita seperti binatang? Kata Allah dalam Al-Quran itu, manusia yang tidak peduli dengan saudara seimannya, kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, bal hum adall, bahkan lebih rendah lagi daripada binatang. Maukah kita dipanggil oleh Allah? Ketika dipanggil oleh Allah, status kita dalam keadaan yang jauh lebih hina daripada binatang. Tentu sesuatu ini tidak kita inginkan. Alangkah mulianya, alangkah bersyukurnya kita ketika malam ini kita mendengar mimbar Islam di RRI. Dimanapun kita berada, maka kita menjadikan sarana ini sebagai sarana untuk mengingatkan ternyata bukan hanya diri kita yang kita doakan untuk kebaikan, akan tapi ada doa-doa yang diprioritaskan, yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mendoakan saudara-saudara kita. Ingat, doa yang kita panjatkan untuk diri kita itu di hadapan Allah biasa-biasa saja. Tapi ketika Anda, saya mendoakan saudara-saudara kita, maka ibadah itu, doa itu akan menjadi doa yang sungguh luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, para mimbar Islam dimanapun Anda berada. Sekarang kita kurang menunggu beberapa hari lagi, bahkan tidak sampai 30 hari lagi kita akan meninggalkan tahun yang dimana tahun 2021 ini telah memberikan warna-warni dalam kehidupan kita. Apakah banyaknya dosa yang kita lakukan? Apakah banyaknya maksiat yang kita lakukan? Apakah banyaknya sikap yang begitu membangkang terhadap diri kita yang kita lakukan di tahun-tahun lalu, di bulan-bulan lalu? Ini sekiranya yang bisa menjadi prioritas untuk diri kita, perenungan untuk diri kita, agar kita bisa menata kehidupan, agar kita bisa menata iman kita, agar kita bisa menata keislaman kita, agar kita bisa menata ukhuwah kita, agar kita bisa menata ketakwaan kita ketika Allah memberikan kesempatan kita untuk hadir di tahun 2021. Kalau kita merenungkan, hadirin, ada salah satu surah yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan memiliki makna syarat yang ini ditujukan kepada kita yang masih hidup di penghujung tahun ini. Sebenarnya bukan hanya di penghujung tahun, akan tapi setiap waktu yang telah kita lewatkan, setiap jam yang telah bergulir, setiap menit yang telah melewatkan sekaligus menjadi saksi di dalam kehidupan kita, maka itu yang akan harus kita perhatikan, syarat untuk kita perhatikan, untuk kita telaah, agar kita bisa menjadi orang yang jauh lebih baik, orang yang jauh lebih pasti, dan orang-orang yang jauh bisa mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Siapa itu yang beriman? Kita.